reaksi istri Dominic ke Liv dan Rhea, Roman Reigns versus Jacob Fatu, match unik di Best in Berlin, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Reaksi istri Dominic ke Liv dan Rhea. Selama wawancara, Dominic menceritakan bagaimana istrinya bereaksi terhadap salah satu momen yang paling provokatif di program WWE, ketika Rhea Ripley menjilati wajahnya di sebuah segmen. Alih-alih mengungkapkan kekhawatiran atau kecemburuan, tanggapan istrinya justru menggelikan. Pesan pertama yang saya terima dari istri saya setelah Rhea menjilat muka saya adalah, ada laba-laba di garasi. Dominic lanjut menyoroti bagaimana ia dapat memisahkan karakternya Dirty Dom dari Dominic yang ada di rumah bersama sang istri. Dominic menjelaskan lebih lanjut, istri saya pandai memisahkan pekerjaan dan kehidupan nyata. Dia mencatat bahwa hal itu mungkin jarang terjadi, terutama di zaman sekarang yang sangat sensitif, dan istrinya juga seorang Latina yang emang terkenal gampang marah. Wawancara itu menyebut istri Dom sebagai istri idaman, dan Dom pun setuju bahwa istrinya itu unik karena mampu untuk memisahkan dua dunia. Dalam industri di mana hubungan di layar terkadang dapat mengaburkan batasan dengan kenyataan, kemampuan istri Dominic untuk membedakan antara keduanya sangat membantu karir Dominic. Fakta bahwa istrinya memiliki hal-hal yang lebih besar untuk dikhawatirkan seperti adanya laba-laba di garasi menunjukkan tingkat kepercayaan dan pengertian. Dominic telah melakukan pekerjaan yang hebat di pemrograman WWE, dan chemistry-nya dengan Liv Morgan dan Rhea Ripley, yang kebetulan Rhea juga sudah menikah, telah sangat menghibur bagi para penggemar. WWE Universe tentu saja senang bahwa istri asli Dom bersikap santai dengan hal itu. Menurut kalian, jika istri atau suami kalian harus melakukan apa yang dilakukan Dom di tempat kerja, apakah kalian akan sabar seperti istri Dominic atau tidak? Komen di bawah. Roman Reigns versus Jacob Fatu segera. WWE dikabarkan memiliki rencana jangka panjang untuk pertandingan besar antara Roman Reigns dan Jacob Fatu, menjelaskan absen Jacob Fatu dari program terbaru saat Roman Reigns menumbangkan The Bloodline. Menurut laporan terbaru, Jacob Fatu sengaja tidak muncul di program WWE untuk membangun antisipasi atas pertandingan ini. Tidak seperti anggota Bloodline lainnya, Jacob Fatu diperlakukan sebagai lawan yang lebih unggul bagi Roman Reigns. WWE merasa mereka bisa mendapatkan dukungan yang besar untuk pertandingan ini. Di SummerSlam, Roman Reigns tampil pertama kali sejak kehilangan kejuaraan WWE-nya. Roman Reigns menghajar Solo Sikoa, membuat Solo kalah di pertandingan kejuaraan gelarnya melawan Cody Rhodes. Jacob Fatu juga memberikan dampak yang signifikan selama acara tersebut, melakukan splash ke Cody hancurkan meja komentator. Sayangnya, Jacob tampak mengalami cedera kaki tak lama setelah itu. Jacob tetap berada di luar, kesakitan karena cederanya. Itu dilakukan sebagai cara untuk memisahkan Roman Reigns dan Jacob Fatu. Ada laporan yang menyatakan bahwa tidak ada masalah internal mengenai kesehatan Jacob Fatu dan akan dipastikan akan kembali beraksi pada akhir Agustus. Jacob Fatu mungkin bisa menjadi pertandingan yang lebih besar daripada Roman Reigns versus Solo Sikoa. Dan ini juga selangkah lagi dari pertandingan antara Roman Reigns dan The Rock. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu bisa kalahkan Roman Reigns? Komen di bawah. Match unik di Best in Berlin. WWE menggoda kita semua dengan ide CM Punk melawan Drew McIntyre untuk strap match di Raw minggu ini. Kini, ada laporan yang mengklaim rencananya adalah pertandingan itu akan berlangsung di Best in Berlin. Ada wawancara di belakang panggung di mana Punk menggoda bahwa mungkin dia akan ngebuat semua orang senang sambil memegang sabuk Drew di tangannya. Itu petunjuk tentang pertandingan ini. Tidak jelas apakah akan ada ketentuan yang ditambahkan ke pertandingan itu selain dari sabuk yang terlibat. Penyebutan di Raw bahwa Punk mengalami masalah perjalanan dan berhasil tiba di gedung tepat waktu untuk pertunjukan itu tidak benar dan hanya dilakukan untuk tujuan alur cerita. Menurut kalian, siapa nih yang akan menang untuk ronde kedua Punk versus McIntyre? Komen di bawah. Becky Lynch akan pensiun atau... Dalam wawancara baru-baru ini dengan media, Becky Lynch tidak banyak bicara tentang langkah selanjutnya dalam dunia gulat. Becky berkata, "Hebat, hebat, semuanya hebat. Saya memiliki keluarga kecil yang luar biasa. Saya memiliki banyak pilihan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya bisa bernafas untuk menghargai segalanya. Ketika Anda berpergian 52 minggu setahun tanpa henti, pergi dari satu kota ke kota lain, dan dalam 3 tahun terakhir, saya menambah kekacauan dengan memiliki seorang putri yang akan saya bawa kemana-mana. Selain itu,
saya memutuskan akan lebih baik untuk menulis biografi saya. Selama 1 atau 2 tahun terakhir, semuanya kacau balau. Sekarang, saya meluangkan sedikit waktu. Saya bernafas, melihat ke seluruh dunia, melihat apa yang saya ciptakan dan mengevaluasi semuanya. Luar biasa. Menurut kalian, apakah Becky Lynch sudah pantas dicap legenda WWE? Komen di bawah. Debut WWE Stephanie Fekir ditunda. Penggemar WWE yang mengetahui karya Stephanie Fekir sangat menantikan kedatangannya di WWE. Dia menandatangani kontrak dengan perusahaan bulan lalu, tetapi WWE dilaporkan memberi Stephanie Fekir waktu untuk mengatur diri dan beradaptasi sebelum memulai debutnya di televisi. Menurut laporan terbaru, Fekir masih dalam proses pindah ke Amerika Serikat. Fekir bertanding di ring WWE saat WWE Tour ke Meksiko bulan lalu. Tetapi rencana mereka adalah membawanya ke Florida untuk NXT dan memastikan Fekir akan terasa nyaman sebelum memberinya push di Raw ataupun SmackDown. Menurut kalian, di tahun berapa Stephanie Fekir akan menjadi juara dunia wanita WWE? Komen di bawah. Lucha Bros bungkam laporan tentang mereka. Minggu ini, diketahui bahwa Penta El Zero Miedo mungkin mengunjungi NXT. Tetapi Penta membalas laporan tersebut dengan menulis, "Tolong berhenti memposting berita palsu. Saya sekarang masih di AEW." Laporan terbaru juga menambahkan bahwa banyak sumber di AEW hari ini percaya Penta menolak laporan tersebut sehingga saudaranya dapat meninggalkan AEW tanpa hambatan kontrak. Keduanya itu satu paket dan pembicaraan bahwa AEW mempersulit keduanya di depan umum mungkin sudah beredar. Di balik layar, AEW menyarankan bahwa Lucha Bros tidak ingin melakukan bisnis dengan cara yang tepat seperti yang telah dilakukan banyak orang yang keluar dari perusahaan dan perusahaan lain secara umum di masa lalu. Kontrak Rey Fenix diyakini akan berakhir sekitar bulan September. Meskipun kontrak Penta akan menjadi yang pertama berakhir, tidak jelas seberapa akurat semua laporan ini. Tetapi jika Penta mulai merasakan panasnya tekanan terhadap saudaranya, dia mungkin mencoba meredakan spekulasi bahwa dia telah mengadakan pembicaraan dengan WWE dan tidak muncul di publik selama sebulan. Menurut kalian, apakah Lucha Bros akan berakhir di WWE atau akan stay di AEW? Komen di bawah. Karyawan WWE ini tolak jadi komentator. Banyak orang telah mengambil peran sebagai komentator selama bertahun-tahun di WWE, dan banyak yang memulai sebagai pewawancara di belakang panggung. Orang-orang seperti Michael Cole, Jonathan Coachman, dan Rene Paquette semuanya memulai karir mereka dengan WWE menjadi pewawancara di belakang panggung sebelum beralih menjadi komentator. Itulah jalan yang bisa diambil Kayla Braxton sendiri jika dia mau. Seperti yang diungkapkan mantan pewawancara WWE itu kepada media bahwa WWE memang menawarkan kesempatan untuk menjadi komentator kepadanya saat dia membahas kepergiannya baru-baru ini. Itu bukan keputusan yang mudah, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah lama saya pikirkan. Bukan rahasia lagi bahwa saya tidak berasal dari dunia gulat. Saya jadi menyukainya dan itu akan menjadi salah satu bagian terbaik dalam hidup saya. Saya pikir saya tidak memiliki hubungan yang sama dengan orang lain yang bermimpi berada di sini sepanjang hidup mereka. Saya menyadari bahwa saya telah melakukan segalanya. Saya tidak ingin menjadi komentator. Mereka bertanya beberapa kali apakah saya ingin menjadi komentator dan saya berkata tidak. Para penggemar akan segera mendapatkan suara baru di dunia WWE karena telah dipastikan bahwa Joe Tessitore dari ESPN akan menggantikan Michael Cole di Raw dan Cole akan kembali ke SmackDown. Menurut kalian, apakah Kayla Braxton akan menjadi komentator yang baik untuk WWE? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we playing con